Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video rekaman kali ini, Miss akan mengulang lagi tentang susunan rangkaian pada hambatan. Untuk hambatan itu dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama, dirangkai secara seri. Nah, kalau dalam seri, catatannya adalah tidak ada rangkaian cabang pada kabel dari hambatan ya. Misalkan ini Miss punya lampu 1, nah lanjut terus 2, lanjut terus 3 gitu. Nah, jadi cabangnya tidak ada. Nah, dihubungkan dengan baterai misalkan ini sumber tegangannya. Ini ada R1, ini R2, ini R3. Ini V voltasenya. Untuk rangkaian seri ada catatannya. Arus yang keluar dari baterai ini yang membuat lampu menyala, I total ini akan masuk ke R1 lambangnya I1, masuk ke R2 lambangnya I2, masuk ke R3 lambangnya I3, nanti keluar lagi. Masih I total ya, masuk terus. Nah, karena tidak ada rangkaian cabang di sini, maka arus total itu yang misalkan contohnya 2 ampere masuk ke R1 2 ampere, R2 2 ampere, R3 juga 2 ampere. Nanti keluar lagi 2 ampere gitu ya. Terus menerus berputar di 2 ampere itu. Contohnya begitu. Jadi catatannya adalah untuk rangkaian seri, arus totalnya itu sama dengan arus di R1, sama dengan arus di R2, sama dengan arus di R3. Berbeda kasus dengan tegangan. Kalau tegangan, V total baterai ini itu terbagi-bagi di R1, di R2, R3. Makanya rangkaian seri itu sering disebut dengan pembagi tegangan. Jadi V total di sini adalah V di R1 ditambah V di R2 ditambah V di R3. Gitu ya. Nah, dari persamaan pembagi tegangan inilah kita dapat persamaan untuk rangkaian seri. Diingat-ingat, untuk hukum Ohm mengatakan bahwa besar tegangan itu sebanding dengan arus dikali dengan hambatan. VIR ya, VIR. Jadi kalau di sini V total berarti I total dikali dengan R total. Ini kan R totalnya secara seri, lambangnya RS, sama dengan V1 berarti I1 R1 ditambah I2 R2 ditambah I3 R3. Nah, kita rapikan. I total, ini R seri. Arus di sini nilainya kan sama dengan I total, maka bisa kita keluarkan. Nah, kita kumpulkan nih R1 ditambah R2 ditambah R3. Nilai arus sudah sama, boleh kita coret. Kita bagi. Maka rangkaian seri di sini adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, ini rumusnya ya. Untuk hambatan pengganti susunan rangkaian seri. Begitu. Nah, sekarang kita ke contoh. Miss punya susunan rangkaian di sini. Ada 1, 2, 3. Nah, Miss punya R1 2 ohm, R2 3 ohm, R4 4 ohm. R3 4 ohm. Ini dihubungkan dengan baterai tegangan di sini. V-nya sebesar 9 volt. Pertanyaannya adalah yang A. Tentukan besar hambatan pengganti
Berarti kalau hambatan pengganti kita nulisnya R. Ini kan seri ya, berarti RS. Yang kedua, besar arus pada rangkaian. Besar I arus pada rangkaian itu berarti arus total ya. Arus totalnya berapa? Yang C, besar potensial. Besar potensial di ujung-ujung R1 berarti V1, di ujung-ujung R2 berarti V2, dan beda potensial pada ujung-ujung R3. Jadi di sini berapa gitu. Di sini berapa, di sini berapa. Jadi V1 berapa, V2 berapa, V3 berapa. Yang terakhir, beda potensial antara titik A dan B. Nah, di sini ada titik, ada A, di sini B. Nah, besar tegangan di AB. Begitu. Ini soalnya sudah Miss buat udah Miss masukkan juga contoh soal ini di PowerPoint ya. Jadi bisa di-download lagi PowerPoint-nya. Mari kita coba. Yang pertama dulu nih, besar rangkaian seri, jawab. Untuk yang A, mencari R seri, tadi rumusnya gimana? Lihat di sebelah ini, R1 tambah R2 tambah R3. Berarti di sini R1 tambah R2 tambah R3. Masukin deh. R1 2, R2-nya 3 ohm, R3-nya 4. Dijumlah 5 tambah 4 9 ohm. Itu ya. Oh, rangkaian seri kan gampang ya, tinggal dijumlahkan saja. 9 ohm. Besar arus total. Nah, untuk jawaban yang B, kita pakai hukum ohm. V sama dengan I kali R. Berarti kalau mau mencari I adalah V per R. Kita kan mau mencari I-nya I total. Berarti V-nya juga total, R-nya juga harus total. V total itu ini di sini. 9 volt. R totalnya juga di 9 ohm, berarti 9 bagi 9 di 1 ampere. Ya. Nah, sekarang yang C. Jawaban yang C. Besar V1, berarti kalau V1 dari hukum ohm berarti kan I kali R. Tapi nanti I-nya I1, R-nya R1. I1 ini lihat, kan yang masuk ke sini tadi kita dapat 1 ampere nih. Berarti yang masuk ke sini juga 1 ampere ya. Yang masuk ke sini juga 1 ampere, yang masuk ke sini juga 1 ampere. Ingat-ingat tadi di sini aturannya. Arus total itu sama dengan arus di R1, sama dengan arus di R2, sama dengan arus di R3. Gitu ya. Jadi I1-nya tadi kita dapat 1, R1-nya 2, sama dengan 2 volt. Itu V1. V2 berarti I2 kali R2. I2-nya 1 ampere. R2-nya 3 ohm, sama dengan 3 satuannya volt. Mencari V3 berarti I3 kali R3. I3-nya 1, R3-nya 4 ohm, sama dengan 4 volt. Nah, coba kita hitung tegangan di sini. 2 volt, 3 volt, 4 volt. Ini kalau kita jumlahin jadi berapa totalnya nih? 9 volt ya. Nah, itu maksudnya dia pembagi tegangan. Jadi 9 voltnya tetap total di sini 9 volt, tapi kebagi yang ke sini 2 volt, 3 volt, 4 volt gitu ya. Itu yang kita sebut dengan pembagi tegangan. Nah, berikutnya adalah besar tegangan di AB. Nah, di sini aja. V di AB itu berarti ada siapa aja di antara A dan B ini? Ada 1 dan ada R2. R1 sama R2 itu tegangannya masing-masing. Berarti V1 tambah V2 aja. Berarti berapa tuh? 2 ditambah 3. 5 volt. Udah deh. Gitu ya. Jadi tegangan di antara titik A dan B itu ada R1 dan ada R2 masing-masing 2 volt sama 3 volt. Jadi totalnya di 5 volt. Oke, segitu saja untuk contoh dari rangkaian seri. Nanti kita lanjut lagi untuk susunan rangkaian hambatan bentuk paralel.